Bermula qanaah itu letaknya pada tiga sesuatu. Pertama, qillatul ghina ba'da wujudih. Sedikit kekayaan serta adanya kekayaan itu. Sedikit kekayaan serta sesudah adanya kekayaan itu. Artinya, andai kata dia menambah lagi tentang kekayaannya, akan ia dapatkan kekayaan itu. Tetapi dia mengambil sedikit kekayaan sesudah adanya. Artinya kalaunya berusaha terus, masih mungkin lagi menambah kekayaan. Andai kata dia buka cabang, masih mungkin lagi buka kekayaannya. Nah, ini kada. Orang qanaah itu dia mengambil yang sedikit dari kekayaan sesudah adanya kekayaan itu. Nah, itulah qanaah artinya. Artinya kalau inya mau mendapatkan duit 100 juta, inya bisa. Nah, tapi inya mengambil misal di bawah daripada itu. Yang kedua, letaknya qanaah itu wasiyanatul faqri 'indal adam wa qillatil asbab. Nah, dia menjaga kefakirannya ketika ketiadaan dan sedikitnya asbab. Nah, ketika tidak ada, ketika tidak mungkin didapat kekayaan, nah dia jaga, dia pelihara kefakirannya itu. Yang ketiga, letaknya qanaah wasukunu ila awqatillah azza wa jal ma'ahululil faqah. Tentram, tenang kepada ketentuan-ketentuan Allah serta adanya kesusahan. Walil qanaati awwalun wa akhir, dan bagi qanaah itu ada permulaan, ada akhirnya. Ada qanaah yang masih permulaan, ada qanaah yang sudah sampai di puncaknya. Fa awwaluha, qanaah yang pertama, qanaah yang awal, tarkul fudul ma'a wujudil ittisa', meninggalkan yang lebih serta adanya keluasan. Nah, ini pertama daripada qanaah itu, meninggalkan yang lebih serta adanya keluasan. Yang tadi. Wa akhiruha, akhirnya qanaah, puncaknya qanaah itu wujudul ghina ma'al qillah wa baqdil asbab, adanya kaya serta sedikit dan ketiadaan sebab. Ini merasa kaya dengan yang ada walaupun itu dianggap sedikit dan ketiadaan sebab untuk menambah. Ini sedikit punya harta dan memang kada ada kemampuan lagi untuk menambah, maka dia merasa kaya dengan yang sedikit itu. Nah, itu puncaknya qanaah. Wa minha huna, dari sinilah qala ba'dhum, berkata sebahagian ulama, al qanaatu a'la minar ridha. Kedudukan qanaah itu lebih tinggi daripada ridha. Wa inna ma arada, hanya saja menghendaki sebagian ulama dengan perkataan tadi, qanaatat tamam, qanaah yang akhir. Qanaah yang akhir itu lebih tinggi daripada ridha. Li'anna ar-radhiya liyataghayyaru fil man'i wal 'ata, karena orang yang ridha itu tidak berubah hatinya pada waktu dicegah dan pada waktu diberi. Nah, orang yang ridha, orang yang tidak berubah hatinya kepada Allah, baik diberi Allah atau ditegah oleh Allah. Sedangkan wal qani'a, orang yang qanaah itu ganiyun di rabbih, dia merasa kaya dengan Tuhannya. La yabtagi ziyadah, dia tidak menuntut tambahan, ma'ahu besertanya, min hazzim hawahu, daripada bagian hawa nafsunya. Allahumma illa in kanat, melainkan jika adalah itu qanaah, minhu, daripada Allah, ilaih, kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Wazuhdu dan bermula zuhud. Zuhud itu fi thalathati asya. Letaknya zuhud pada 3 perkara. La yusamma zahidu zahidan illa biha. Tidak dinamai orang yang zuhud itu sebagai orang yang zuhud melainkan dengan 3 perkara. Pertama, khal'ul aidi minal amlak, melepaskan tangan dari milik-milik. Nah, melepaskan yang di tangannya daripada milik-miliknya. Yang mana ada harta bendanya yang mengganggu, melalaikan dirinya kepada Allah, itu dilepaskannya. Apapun, baik itu pekerjaan, baik itu harta benda yang sudah melingahkannya daripada Allah, maka itu dia lepaskan. Yang kedua, wa nazahatun nafsi anil halal, bersihnya diri daripada yang halal. Tidak semua yang halal diambil oleh orang yang zuhud, kecuali dia mengambil yang halal itu tidak mengganggunya, tidak mengganggu hubungannya dengan Allah, tidak merubah hatinya lupa kepada Allah. Wasahwu anid dunya bikasratil awqat, dan melupakan daripada dunia ini dengan banyaknya kesempatan untuk mendapatkan dunia. Wa yakunur rajulu mutazahidan bi thalathatin ukhar, dan adalah seseorang itu mutazahidan dengan 3 yang lain. Kalau zahid itu orang yang sudah duduk di makam zuhud. Kalau mutazahid ini orang yang berusaha untuk duduk di makam zuhud. Nah, ada perbedaan sedikit. Mutazahid itu orang yang berusaha untuk duduk di makam zuhud. Kalau zahid itu orang yang sudah duduk. Nah, seseorang itu dikatakan mutazahid, seseorang itu dikatakan berusaha untuk mencapai zuhud dengan 3 yang lain. 1, himyatun nafsi inda taramil iradat, menjaga dirinya daripada berdatangannya kehendak-kehendak. Wal harabu min nawatinil ghina, dia lari dari tempat-tempat kekayaan. Yang ketiga, wa akhdhul ma'lum, mengambil yang diketahui halalnya, indal hajat ilaih, ketika dia perlu kepadanya. Nah, itu orang yang sedang berusaha untuk bisa duduk di makam zuhud. Wal unsu bi thalathati asya'a, bermula kesenangan, kegembiraan itu pada 3 perkara. Pertama, unsun bil ilmi wa dzikri fil khalwah. Yang dinamakan kegembiraan itu pada 3 perkara, kegembiraan dengan ilmu dan berzikir di tempat yang sunyi. Nah, itu namanya adalah al-unsu, kegembiraan. Wa unsun bil yakin wal ma'rifah fil ma'al khalwah, dan kegembiraan dengan keyakinan dan ma'rifat serta khalwat. Yang ketiga, wa unsun billah, gembira dengan Allah azza wa jalla fi kulli hal, pada tiap-tiap keadaannya. Warridha, sedangkan ridha fi thalathati asya, ridha itu pada 3 tempat, 3 sesuatu. Pertama yang disebut ridha, qabulu ahkamillah azza wa jalla, menerima hukum-hukum Allah. Kada ada merasa sulit, kada ada merasa berat dengan hukum Allah, itu ngarannya ridha. Wa taslimu li amri, menyerahkan dirinya bagi perintah Allah. Wa tarkul ikhtiyari alaihi fi qada'i, dan meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha atasnya pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. War ridha, bermula ridha itu nizamul mahabbah, aturannya mahabbah. Kalau orang itu cinta kepada Allah, pasti ridha dengan Allah. Nah, kalau orang cinta kepada Allah, pasti ridha dengan Allah. Wa nafsu tawakkul, ridha itu adalah hakikatnya tawakal. Wa ruhul yakin, dan ridha itu merupakan ruhnya yakin.
Wa qad dzukira an Ayyub As-Sikhtiyani wal Fudail ibn Iyad rahmatullah alaihima annahuma kana yaqulani. Fudail bin Iyad dan Abu Ayyub berkata, ar-ridha, bermula ridha itu at-tawakkul, ialah tawakal kepada Allah. Nah, bahadihi, maka bermula inilah syu'abus sidqi, cabang daripada kebenaran, al-ma'khuzatu yang diambil bi awsatil ilmi, dengan sifat-sifat ilmu. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaqul, idza kamala sidqus sadiq, bila sempurna kebenaran orang yang benar, lam yamlik ma biyadai, dia tidak merasa memiliki yang ada di tangannya. Wa amma syu'abul ikhlas, adapun cabang-cabang ikhlas, fala yusammal mukhlisu mukhlisan, tidaklah dinamakan orang ikhlas itu sebagai orang yang ikhlas, hatta yufridallah azza wa jalla minal ashbah wal andad was sahibati wal aulad. Tidaklah disebut orang yang ikhlas sehingga dia mengesahkan Allah daripada sesama dan tandingan, daripada istri dan anak. Summa, kemudian orang ikhlas itu iradatuhu, menghandakinya dia Allah, akan Allah, biiqamati tauhid, dengan menegakkan tauhid. Nah, yang ketiga, wajam'ul hammilahu wabihi, mengumpulkan segala keinginannya untuk Allah dan dengan Allah, bil fardi wan nafli, pada yang fardu dan yang sunat. Nah, itulah orang yang ikhlas. Wasihatul yakin, bermula sahnya keyakinan, fi salasati asya, pada 3 perkara. Sukunul qalbi ila thiqati billah, tentramnya hati kepada percaya dengan Allah. Wal inqiyadu li amrillah, tunduk bagi perintah Allah. Wal isfaqu wal wajal min sabiqil ilm, dan rasa takut daripada yang terdahulu dari ilmu Allah. Kita kada tahu tentang diri kita apa yang ada dalam ilmu Allah. Apakah kita ini orang yang beruntung ataukah orang yang rugi? Nah, kita kada tahu dalam ilmu Allah. Karena kita kada tahu itu, lalu takut karena kada ada kepastian, kada ada keyakinan yang bisa mengetahui bagaimana nasib kita di ilmunya Allah. Di ilmunya Allah. Dan ilmu Allah itu kada kawa dirubah dengan doa, dengan apa jua pun. Lain yang di Lauhil Mahfuz itu masih bisa dirubah, masih bisa dihapus dengan doa. Tapi kalau yang di ilmu Allah, nah itu kada akan bisa terhapus dengan apapun. Nah, makanya orang-orang yang sampai kepada derajat siddiqin, mereka itu bukan takutnya su'ul khatimah, tapi yang mereka takuti adalah su'us sabiqah. Nah, su'us sabiqah itu artinya dari awal kita sudah ditentukan Allah sebagai orang yang jahat. Nah, kalau sudah dari awal kita ditentukan oleh Allah sebagai orang yang jahat, kayak apapun baiknya kita, tapi kita akhirnya pasti jahat. Nah, kalau orang yang sudah dapat husnus sabiqah, kayak apapun jahatnya orang, tapi kita akhirnya orangnya adalah baik. Jadi orang-orang terdahulu yang sudah sampai kepada derajat siddiqin, mereka bukan takut su'ul khatimah, tapi yang mereka takuti su'us sabiqah, jahatnya yang terdahulu daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Walil yakin awalun wa akhir, bagi yakin itu ada awal dan ada akhirnya. Wa awaluhu, awalnya at-tuma'ninah, ketenangan. Wa akhiruhu, akhirnya ifradullah bil kifayah, mengesahkan Allah dengan mencukupi. Liqaulihi jalla wa az, karena firman Allah, alaihissallah bikafin abdah, adakah tidak Allah itu mencukupi hambanya. Wa qala qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah akan engkau Allah
dan orang-orang yang mengikuti engkau dari orang yang beriman. Wal hasbu huwal kafi, hasbu itu yang mencukupi. Wal muktafi, orang yang dicukupi. Huwal abdu, yaitu hamba. Ar-radi, yang ridha bima qadallah, dengan yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wa innama qulna akhirul yakin min wujudi awsafil abdi bi maqamil iman la bi akhiril yakin minal ilmi. Hanya saja kami katakan akhir yakin dari adanya sifat-sifat hamba pada makam iman, bukan pada akhir yakin daripada ilmu. Akhir yakin itu hanya pada iman kita, bukan pada yang di ilmunya Allah. Walai yablugha dzalik ahadun min khalqillah, tidaklah sampai akan yang demikian itu yakin yang dari ilmu Allah itu, tidak ada seseorang pun yang sampai min khalqillah daripada makhluk Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablugha ahadun minallah kunha, tidaklah ada sampai seseorang daripada Allah akan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Qalu ya Rasulullah, sahabat berkata, wahai Rasulullah, inna balagana, sampai habar kepada kami, anna Isa bin Maryam alaihi salam kana yamshi 'alal ma. Ujar sahabat, wahai Rasul, kami ada mendengar Nabi Isa itu berjalan di atas banyu. Qal, bersabda Nabi, lawisdada yakinan wa khaufa, jika Nabi Isa itu bertambah yakinnya dan takutnya, lama syapil hawa, niscaya dia bisa berjalan pada udara ini, pada udara. Lihatnya seorang nabi pun itu masih bisa bertambah keyakinan, karena keyakinan kepada Allah itu kalau ada habisnya. Yang ada habis cuma yang ada pada diri kita. Kemampuan kita untuk yakin ada batasnya dalam diri kita. Tapi kalau untuk Allah, nah itu kita ada kemampuan untuk mengetahui secara keseluruhan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunul khaufu illa ba'dal yakin, dan tidak adalah takut kepada Allah melainkan sesudah yakin. Kenapa kita takut kepada Allah? Karena kita yakin bahwa Allah itu bisa menyiksa kita. Wa hal ra'aita khaiban lima lam yastaiqinhu, adakah engkau lihat orang yang takut bagi sesuatu yang dia tidak yakin? Mungkin yakin kita kada takut. Kita kada yakin bahwa itu ular, nah kita wani ke sana. Tapi kalau kita yakin bahwa di situ ada ular, kita kada wani ke sana. Nah, jadi takut itu pun adalah sesudah yakin. Wal khaufu, bermula takut itu bi salasati asya'a, pada 3 perkara. Khauful iman, yang pertama takut dicabutnya iman. Wa alamatuhu, tandanya orang yang takut dicabutnya iman, bazlul juhdi fi mufaraqatil ma'asi waz dzunub, mencurahkan kemampuan pada menjauhi maksiat dan dosa. Itu orang yang takut imannya tercabut. Kalau dia takut imannya hilang, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi maksiat. Wa huwa khauful muridin, itulah takutnya orang muridin. Yang kedua, wa khaufus salbi, takut dicabutnya hidayah dari Allah. Takut dicabutnya kelezatan ibadah. Wa alamatuhu, tandanya al khasyah wal isfaq wal wara, takut dan wara. Wa huwa khauful ulama, itulah takutnya ulama billah azza wajal. Yang ketiga, wa khauful faut, takut keluputan. Wa alamatuhu, tandanya badzul juhdi, mencurahkan kemampuan bi talabi mardatillah, pada mencari keridhaan Allah, biwujudil haibah, dengan adanya takut, wal ijlal, mengagungkan lillah azza wajal, wa huwa khaufus siddiqin, itulah takutnya orang-orang siddiqin. Wa maqamun rabi fil khauf, sedangkan makam yang keempat pada takut, khassallahu bihi al malaikata wal anbiya alaihimus salam,
Nah, sedangkan makam yang keempat daripada takut itu dikhususkan Allah untuk malaikat dan para nabi. Wa huwa khauful i'zam ngarannya. Ma'a annahum serta mereka itu aminun aman bi anfusihim pada diri mereka, bi amanillah lahum dengan keamanan dari Allah bagi mereka. Para nabi, para malaikat itu orang sudah diamankan oleh Allah. Nah, tetap mereka takut kepada Allah. Nah, fakhaufuhum takutnya mereka kepada Allah, ta'abbuduhum itu ta'abbud ibadah mereka lillah bagi Allah, ijlalan wa i'zama mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatu bi salasati asya'a bermula cinta itu pada 3 perkara. La yusammal muhibbu muhibban lillah azza wa jalla illa biha. Tidak dinamakan orang yang cinta itu orang yang cinta bagi Allah kecuali dengan 3 perkara. Pertama, mahabbatul mu'minin, mencintai orang-orang yang beriman fillah azza wa jalla pada Allah azza wa jalla. Artinya mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Nah, wa alamatu zalik alamatnya kaful azza anhum, alamatnya tidak mengganggu dari mereka. Wa jalbul manfaat ilaihim, membawa menarik manfaat kepada mereka. Ala sabilis syariah Muhammadiyah, atas jalan syariat Nabi Muhammad. Jadi mencintai orang yang cinta kepada Allah itu caranya adalah jangan mengganggu mereka dan mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa mahabbatur rasul dan mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lillah azza wajal, cinta kepada Rasulullah karena Allah. Wa alamatu dzalik alamatnya ittiba'u sunnati, mengikuti sunnahnya. Qala Allah jalla dzikruh, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya kalian dicintai oleh Allah. Wa mahabbatullah azza wa jalla, sedangkan cinta kepada Allah itu fi isarit taat alal maksiat, pada mengutamakan taat atas maksiat. Nah, itu alamatnya orang cinta kepada Allah. Wa yuqal zikrun ni'mah yurisul mahabbah. Mengingat nikmat itu menimbulkan cinta kepada Allah. Kita ingat nikmat-nikmat Tuhan lawan kita nih. Kita ingat pemberian Tuhan lawan kita, pemeliharaan Tuhan lawan kita. Bila kita ingat-ingat itu akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil mahabbati awwalun wa wastun wa akhirun. Cinta itu ada awal, ada tengah, ada akhir. Fa'awwaluha, yang pertama mahabbatullah bil ayadi wal minan, cinta kepada Allah memandang pemberian dan nikmat. Ini makam kedudukan cinta yang rendah. Orang yang mencintai Allah karena kebaikan Allah. Aku cinta kepada Allah karena Allah sangat baik kepadaku. Nah, itu kedudukan cinta yang paling rendah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Ibnu Mas'ud berkata, tabiat hati atas cinta orang yang baik kepadanya. Itu tabiat hati. Hati seseorang akan cinta kepada orang yang baik kepadanya. Nah, Allah orang yang paling baik kepada kita, maka cinta kepada Allah memandang nikmatnya. Wa man ahsanu minallahi ahdan wa rahmatan wa ra'fatan wa tajawuzan illallahal halimal karim. Adakah orang daripada Allah yang lebih baik janjinya, rahmatnya, kasih sayangnya, maafnya kecuali Allah al-halimal karim. Nah, ini kedudukan mahabbah yang pertama. Dia cinta kepada Allah karena memandang pemberiannya, kebaikannya. Wawastuha, yang tengahnya al-imtisalu li awamirihi wa jitinabu nawahihi,
menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, bihaitsu la yafqiduka bima amaraka bih wa la yajidu bima nahaka anhu. Sekira-kira Allah tidak kehilangan engkau pada perkara yang Dia perintahkan engkau dengannya, dan tidaklah Allah mendapati engkau, menjumpai engkau pada sesuatu yang dilarangnya engkau daripadanya. Faidza waqa'atil mukhalafah, bila terjadi mukhalafah, menyalahi perintah Allah, zahabal i'tirab biha, maka hilanglah pengakuan dengan mahabbah, wal inqilabu anha, dan berpaling daripada mahabbah bilhin ketika itu. Wa a'laha, dan yang paling tinggi cinta kepada Allah itu al mahabbatu li wujubi haqqillah azza wajalla, cinta karena wajibnya hak Allah untuk dicintai. Ini orang cinta kepada Allah kadang memandang apa-apa selain memandang bahwa hak Allah untuk dicintai. Ini kadang memandang perintah Allah, kadang memandang larangan Allah, kadang memandang kebaikan Allah, tapi yang dia pandang bahwa hak Allah itu wajib dicintai. Qala Ali bin al-Fudail rahmatullah alaih, innama yuhabbullah azza wa jal li'annahu huwallah. Hanya saja dicintai itu Allah karena Dia Allah. Nah, ini kedudukan yang paling tinggi. Wa qala rajulun li Tawus, berkata seorang laki-laki bagi Imam Tawus, ausini, berikan aku wasiat. Qala, ujar Imam Tawus, usika, aku berwasiat kepada engkau, an tuhibballaha hubban hatta la yakuna syai'un ahabba ilaika minhu, bahwa engkau cinta kepada Allah akan sebagai cinta sehingga tidak ada sesuatu yang lebih engkau cintai kepada engkau daripada Allah. Artinya ayo cinta yang lain-lain kada apa-apa, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau dilarang mencintai orang tua, pasangan, anak, kalau dilarang, asalkan cinta kita kepada mereka itu kadang melebihi daripada cinta kepada Allah. Wa khafhu khawfan hatta la yakuna syai'un akhwafa ilaika minhu, takutlah engkau kepada Allah akan sebagai takut sehingga tidak ada sesuatu yang lebih ditakuti engkau daripada Allah. Kita boleh takut lawan apa-apakah, tapi jangan sampai takut kita itu melebihi daripada takut kepada Allah. Nah, paling takutan apa kita? Mati. Paling takutan. Nah, itu pun kalah dengan takutnya kita kepada Allah. Dengan perintah Allah berjihad, perintah Allah berperang melawan orang kafir. Nah, kita kalahkan takut mati kepada takut Allah. Itu kedudukan takut Allah lebih di atas daripada takut mati. Warjullaha raja'an yahulu bainaka wa baina dzalikal khawf, dan berharaplah engkau akan satu harapan kepada Allah yang mendinding antara engkau dan antara itu takut. Di antara takut itu ada rajanya, ada harapnya. Warda linnas, ridhalah engkau bagi manusia, ma tarda li nafsik, sesuatu yang kamu ridha untuk diri engkau. Kum, bangunlah engkau, ujar Taus tadi. Pergilah engkau, fakat jama'atulaka, aku himpunkan sudah bagi engkau ilmu Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Kita kumpul sudah ilmu nang di Quran, nang di Taurat, Zabur, kita kumpul bahwa cintailah Allah melebihi cinta yang lainnya. Takutlah kepada Allah melebihi takut daripada yang lainnya. Haraplah kepada Allah di sela-sela takutmu itu. Cintailah untuk manusia yang engkau cintai untuk dirimu. Nah, itu sudah kita kumpul ilmu segala kitab-kitab Allah. Summa alam annal ijlala wa ta'zima minal haya bimanzilatir ra'si minal jasad. Kemudian ketahuilah bahwa mengagungkan Allah daripada malu menempati kepala daripada jasad. Palagina li ahadihima, tidaklah terkaya bagi salah satu keduanya an sahibi daripada kawannya.
antara mengagungkan Allah dan malu kepada Allah itu kada kauta pisah. Fa idza stahyal 'abdu min rabbih, bila seseorang itu malu dari Tuhannya azza wajal, azzamah wa ajalla, dia pasti mengagungkan Tuhan. Bila dia malu pasti mengagungkan Tuhan. Bila mengagungkan Tuhan pasti malu kepada Tuhan. Nah, wa aslul haya, asalnya malu itu al muraqabah lillah azza wa jalla. Merasa dilihat Tuhan, diawasi Tuhan, didengar Tuhan. Disitulah sumber datangnya malu kepada Allah. Wal muraqabatu bi salasati asya, bermula muraqabah itu pada 3 perkara. Muraqabatullah fi ta'atihi bil amal, muraqabah Allah pada taatnya dengan amal. Waktu beramal dia merasa diawasi oleh Allah. Wa muraqabatullah fi ma'siyatihi bitarki, muraqabah Allah mengawasinya Allah pada maksiatnya dia dengan meninggalkan maksiat itu. Wa muraqabatullah fil hammi wal khawatir, dan merasa diawasi Allah pada keinginan dan geritik hati. Alikaulin Nabi SAW, u'budillah ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innahu yarak. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jikalau tidak melihat Allah, maka bahwa Allah itu melihat engkau. Wa muraqabatul 'abdi lillah azza wa jalla ashaddu ta'aban 'alal badan min mukabadati qiyamil lail wa siyamin nahar wa infaqil mal fi sabilillah. Muraqabahnya seorang hamba bagi Allah itu lebih sangat susah atas badan daripada susahnya bangun malam, puasa siang, mengorbankan harta di jalan Allah. Sembahyang, puasa itu lapah. Tapi lebih lagi kalau kita merasa diawasi oleh Allah. Kemana-mana kita merasa diawasi orang aja, nyaman lah itu. Nah, kada nyaman, lebih susah daripada sembahyang, daripada puasa. Kemana kita bergerak, kemana kita menuju, diawasi aja. Nah, itu lebih susah lagi. Waqad dzukira an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annahu kana yaqul, beliau berkata, innalillahi fi ardihi aniyah, bahwa bagi Allah di bumi ini ada bejana. Di bumi ini Allah mempunyai bejana, wadah. Wa inna min aniyati fihal qulub, bahwa bejananya Allah di bumi itu adalah hati. Hati itulah bejananya Allah, wadahnya Allah. Fala yaqbalu minha, Allah tidak menerima daripada hati, illa ma safa, kecuali yang bersih, wasaluba yang keras, waraqqa dan yang lembut. Hati yang diterima Allah, hati yang bersih, keras, lembut. Wa ma'na dzalik, artinya anna safa al-qalbi lillahi azza wa jal, kebersihan hati bagi Allah itu bittiba'i amrihi wa nahyi wa musyahadati sidqi wal isfaq. Bersihnya hati bagi Allah mengikuti perintah dan larangannya dan menyaksikan kebenaran dan takut kepada Allah. Wasafa'ahu, dan bersihnya hati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqabuli ma atabih, dengan menerima yang didatangkan Nabi dengannya, qaulan, perkataan, wa amalan, wa niyatan. Wasafa'ahu lil mu'minin, bersihnya hati bagi orang beriman bikaffil adza, dengan menahan diri daripada menyakiti orang beriman, wa ilsalin naf'i, dan menyampaikan manfaat kepada mereka. Jadi bersihnya hati ini ada 3. Bersihnya hati bagi Allah, mengikuti yang dilarang, yang diperintah Allah. Bersihnya hati bagi Rasulullah, menerima apa yang beliau ajarkan. Bersihnya hati bagi kaum mukminin, jangan sampai menyakiti mereka dan mendatangkan kebaikan manfaat kepada mereka.
Wa amma qauluhu, adapun perkataan Sayyidina Ali tadi, wasaluba, Allah hanya menerima hati yang bersih dan keras. Pama'anahu, artinya keras itu qawiyya, kuat, fi iqamatil hudud, pada mendirikan undang-undang lillah ta'ala, wal amri bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, wan nahyi anil munkar. Wa qauluhu, perkataan Sayyidina Ali, waraqqa, lembut, hati yang bersih, keras, lembut. Parrikkatu ala wajhain, kelembutan itu ada dua. Rikkatun bil buka, ada kelembutan dengan tangisan. Warikkatun bir ra'fah, ada kelembutan dengan kasih sayang.